Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Anda boleh panggil saya Kang Ega. Di video ini kita akan mulai praktek untuk mengclosingkan, mengubah seseorang yang tadinya kita kenal agar dia membeli produk atau menggunakan layanan Anda. Jadi kita akan masuk ke teknik closing ini wajib dipraktekkan oleh CS Sat. Nah, ini teknik closing yang dimana saya gunakan juga untuk promosi baik produk digital, baik produk fisik. Saya lakukan hal ini. Tapi stop dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke teknik closing, Anda yang lebih penting. Apa sih? Jadi agar semua bisa terukur, maka harus ada form yang mengatur. Jadi supaya sistem kerja kita ini teratur, jadi harus ada form yang mengatur. Formnya udah saya siapkan, formnya nanti akan saya jelaskan di bagian bonus ya, video bonus. Jadi kita akan lanjut aja nanti ke step selanjutnya. Jadi form ini sebagai referensi aja dari saya untuk proses prospek yang tadinya belum beli akhirnya jadi beli. Ini proses prospeknya untuk calon pelanggan Anda. Jadi nggak baku, Anda harus pakai ini formatnya enggak. Anda tinggal sesuaikan aja sesuai dengan bisnisnya. Nah, untuk formnya nanti akan disiapkan. Dalam form itu ada 7 poin. Nah, saya ingin jelaskan dulu sebagai setelah singkat. Nanti detailnya akan saya bahas di bagian bonus. Jadi ada tanggal chat pertama, telepon pertama. Jadi saat menghubungi Anda atau Anda menghubungi mereka pertama kali itu tanggal berapa? Yang kedua adalah sumbernya dari mana? Apakah sumbernya dari iklan berbayar Anda, dari media sosial, atau dari website? Ditulis sumber dari mana. Dan yang ketiga adalah nama prospeknya itu siapa, boleh nama lengkap, boleh nama panggilan, boleh keduanya juga. Yang keempat adalah asal kotanya, domisilinya dari mana, tinggal prospek itu tinggal di mana, kota mana. Yang kelima adalah keterangan awal, saat di prospek di awal itu keterangannya seperti apa. Apakah dia seorang ibu rumah tangga, bekerja, apakah dia punya masalahnya ini, saat keterangan awal ditulis. Lalu selanjutnya adalah update keterangan. Update keterangan itu setelah Anda follow up lagi, apa nih info terakhir? Apakah dia mau beli tanggal berapa, dia mau order kapan? Nah, itu masuk ke update terakhir, update keterangan. Yang selanjutnya adalah bisnis atau aktivitasnya. Yaitu seorang pekerja atau seorang pebisnis ataupun ibu rumah tangga dan ini tulis di sini. Supaya nanti kita saat follow up ini juga lebih enak dan nyaman. Nah, ini download formnya sudah ada di bit.ly/form CS1. Ini ada sebagai bonus untuk Anda. Nanti akan ada di bagian video bonus gimana cara mendownloadnya, gimana cara menggunakannya, pengaplikasian di bisnisnya pun akan saya contohkan supaya Anda punya gambaran dan bisa disesuaikan dengan bisnis Anda. Oke, tahapan prospek untuk mengubah seseorang agar beli atau menggunakan layanan Anda itu ada 4 yang saya lakukan biasanya. Yang pertama adalah 3S prospek ya, 3S prospek. Yang kedua ada namanya spin selling, yang ketiga ada cara membuat penawaran dan yang keempat ada 8 kali follow up. Nah, untuk 8 kali follow up nanti akan saya simpan untuk video selanjutnya. Kita akan belajar 3 poin penting ini. 3S prospek, spin selling dan penawarannya itu sendiri. Oke, kita lanjut. 3S prospek. Ini adalah singkatan dari salam, sapa, silaturahim. Ini teknik yang diajarkan oleh mentor saya, Coach Fitra Jaya Saleh. Jadi kalau kita memprospek seseorang itu niatkan untuk silaturahim juga. Karena kita tahu sendiri ya, silaturahim itu adalah pembawa rezeki. Nah, kalau kita sering bersilaturahim, maka kita akan bertambah juga rezekinya. Amin. Maka saat kita memprospek seseorang, kita harus awalnya adalah salam. Makanya kan biasanya halo Kak, selamat pagi, siang, malam, assalamualaikum misalnya. Itu adalah sebagai salam kita untuk pertama kali menyapa mereka. Maka selanjutnya menyapa. Makanya sapanya itu kalau bisa panggil namanya. Kita kalau bisa bisa panggil namanya itu lebih personal. Setelah itu niatkan saat kita prospek bantu dia sebagai jalur kita silaturahim. Kalau niatnya itu udah baik, insya Allah nanti selanjutnya pun akan baik. 3S prospek ini adalah konsep dasar kita saat memprospek atau mengubah seseorang yang tadinya belum membeli produk kita, baru kenal aja menjadi pembeli atau pengguna produk. Salam, sapa, dan silaturahim. Biar gampang diingat. Oke, next adalah spin selling. Spin selling ini ada 4. Spin itu singkatan, S-nya itu situation, P-nya itu problem, I-nya itu implication, yang N-nya adalah need fire.
of it. Nah, ini berbentuk question, pertanyaan-pertanyaan, mulai dari situasinya, masalahnya, implication-nya, dan juga tentang membuat dia pede untuk akhirnya beli produknya. Nah, spin selling ini saya akan contohkan dalam berbentuk script. Semoga mudah dipahami oleh Anda. Kalau ada yang belum paham pun boleh nanti kita konsultasi melalui grup juga. Nanti kita akan belajar tentang spin selling ini lebih dalam. Karena di video sebelumnya kita pun sebenarnya udah menyentuh sebenarnya tentang spin selling ini. Tapi ini akan jauh lebih dalam. Oke, contoh situation question. Kita bertanya tentang situasinya dia seperti apa. Saya gambarkan dalam bentuk jualan produk skincare ya. Jualan produk skincare dalam konteks dia beli untuk penggunaan pribadi atau sebagai cara untuk mencari mitra, mencari pembeli baru. Bukan pembeli baru, tapi mencari tim penjualan baru, kemitraan reseller, agen, distributor, apapun lainnya. Ini sebagai contoh script yang saya berikan. Nanti tinggal Anda kembangkan. Nah, situation question. Pertama, bagaimana kondisi wajah Anda saat ini? Nah, ini membicarakan tentang keadaan. Atau yang kedua, saat ini menggunakan skincare apa, Kak? Nah, situasinya seperti apa? Nah, itu. Yang selanjutnya, sebelumnya apakah sudah berbisnis atau belum? Nah, ini untuk kita mencari tim penjualan. Karena faktanya yang saya temukan secara pribadi, orang-orang yang bergabung menjadi tim penjualan kita, yang penjualannya bagus adalah mayoritas orang-orang yang sudah berbisnis. Atau pertanyaan keduanya adalah untuk kemitraan ini, bisnis yang berjalan saat ini bergerak di bidang apa? Kalau dia udah bilang punya bisnis, dan kita tanya bisnis di bidang apa. Kita mengenal situasi dari seorang orang tersebut. Jadi setelah kita mengenal namanya, kita harus mengenal situasi orang tersebut. Kita udah spill sebenarnya di video sebelumnya, tapi ini jauh lebih dalam. Dalam konteks dua ya, saya ingetin. Pertama untuk dia seorang pembeli produk skincare, yang kedua adalah sebagai tim penjual skincare. Cara prospeknya seperti ini. Contoh situation question. Oke, contoh yang kedua untuk problem question. Ini saling berhubungan. Setelah kita punya situasinya, maka kita selanjutnya tanyain. Oke Kak, masalah wajah apa sih yang sedang dihadapi saat ini? Nah, kita tanya masalahnya apa. Nah, yang kedua, kita juga bisa nanya, kenapa Kak dengan skincare yang digunakan sebelumnya? Gitu misalnya. Kalau di sini kan kenapa dengan skincare yang digunakan saat ini? Apakah nggak maksimal? Nanti kan dia akan jawab. Jadi ini pertanyaan pancingan untuk seseorang nanti menjawab. Jadi kenapa skincare yang sebelumnya apakah nggak maksimal atau dia nggunainnya nggak rutin atau gimana kita bisa tahu dari sini. Kalau untuk kita mengajak seorang pebisnis maka kita tanya kenapa belum mulai berbisnis kak? Nah ini orang-orang yang pengen berbisnis tapi dia sebelumnya belum berbisnis nanti dia akan ngasih alasan oh saya ini kenapa belum mulai bisnis mungkin sambil sibuk kerja saya belum ada modalnya ini sekarang baru ada nih mungkin untuk ikut join bisnis Anda gitu sebagai tim penjualan. Lalu kalau dia orang yang sudah berbisnis kita tanya kendala yang dihadapi saat ini di bisnisnya apa Kak? Itu. Bisa jadi dia untuk menambah income tambahan, bisnis sebelumnya udah berjalan, tapi dia ingin tambah bisnis lagi nih. Supaya apa? Supaya dapat pipa penghasilan tambahan, tambahan profit dari bisnis yang kedua ini. Nah, itu adalah mengetahui dari sisi masalahnya, problemnya apa. Yang ketiga adalah contoh implication question. Ini adalah implication yang dimana kita memberitahu kalau masalahnya ini penyebabnya apa sih? Seperti tadi, dia bilang ternyata masalahnya jerawat. Maka kita akan balas dengan seperti ini pertanyaannya. Masalahnya jerawat, masalah jerawatnya nggak bikin pede ya kak? Kan ditanya masalah jerawat, masalah kulitnya apa, masalah wajahnya apa. Dia bilang jerawat. Kita lanjut. Oh masalah jerawatnya bikin kakak nggak pede ya? Gitu. Kita untuk mengkonfirmasi apakah betul seperti itu. Atau ada masalah lain dia akan bilang oh enggak bukannya nggak pede sih tapi di ini aja dari sisi penampilan tuh saya jadi nggak kelihatan bersih gitu kurang fresh aja seperti itu. Lalu yang kedua kalau dia tuh tadi pakai skincare tapi nggak rutin misalnya atau nggak maksimal skincare sebelumnya maka kita tanya gini skincare yang digunakan sekarang apakah tidak efektif mengatasi masalah jerawatnya kak gitu dia udah pakai skincare sebelumnya ditanyain juga mungkin dari bukan dari sisi produk yang dia gunakan mungkin dari dianya sebenarnya sih karena saya juga bisa dicerita, saya pakainya kurang rutin. Nah, maka kita bisa berikan offering nanti contoh, oh gitu ya Kak. Kalau di kita nanti kita akan bantu ingetin juga kok pakai skincare-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang dia berbisnis, maka kita masuk poin ketiga. Kita ingetin, Kak, kalau nggak mulai bisnis sekarang juga, nanti apakah kakak nggak takut peluangnya keburu diambil orang lain?
Jadi implication ini memberikan alasan dan memberi seperti alasan dia, yuk segera tahu masalahnya. Setelah dia tahu masalahnya, supaya dia mengambil keputusan nanti di need fire off gitu. Jadi implication itu memberitahu, memberi warning, Kak, kalau didiemin aja masalah ini nanti semakin parah gitu. Kayak jerawat, pede, nggak pede kan? Nah, makanya nanti diatasi di need fire off-nya. Oke, ini sabar ya sambil praktek nih, karena ini cukup panjang videonya. Selanjutnya, poin ketiga, akun keempat adalah kendala bisnis saat ini, apa yang mempengaruhi omset bisnisnya. Misalnya dia curhat tentang bisnisnya yang turun. Kira-kira apa nih kendalanya, Kak, yang mempengaruhi bisnisnya omsetnya turun? Nah, mungkin dari sisi bisnisnya atau dari sisi trennya, dia akan cerita juga. Pokoknya di implication ini buat mengingatkan dia, kalau masalah ini nggak segera diatasi, nanti semakin parah. Maka selanjutnya di step terakhir adalah kita memberikan need fire of question. Membuat dia supaya akhirnya memutuskan beli atau menggunakan layanan Anda. Maka ada tahapan ini. Yang tadi berjerawat, ternyata dia nggak pede, maka kita kasih penawaran. Kak, kalau ada solusi untuk bantu menghilangkan jerawat agar bisa tampil pede, apakah mau kakak gunakan produknya? Nah, ini bisa diberikan nih penawaran seperti ini. Ini penawaran secara mengalir, secara chat, telepon, polanya tuh seperti ini. Setelah kita memberikan implication, kalau nggak segera diatasi, jerawatnya nanti bikin ini loh kakak terus nggak pede, nanti saat ketemu orang juga kurang percaya diri, dan nanti misalnya dari sisi kebersihan wajah jadi kurang maksimal misalnya. Maka kita tawarin produk, tapi kita nggak bilang langsung produknya, tapi kita mengkonfirmasi dulu, membuat dia penasaran dan akhirnya oke, mau gitu. Nah, step kedua, ini ada Kak skincare yang lebih efektif. Nah, dia kan nanti mas tadi kan masalahnya adalah skincare-nya itu kurang efektif yang sebelumnya dipakai. Misalnya tadi case-nya seperti itu. Ini Kak ada skincare yang lebih efektif mengatasi jerawat. Apakah Kakak mau gunakan? Nah, ini sebagai pertanyaan. Tadi kan udah dikasih diingetin tuh masalah jerawatnya. Kita ingetin nih, yuk kalau mau lebih maksimal yuk pakai skincare yang baru ini. Yang terakhir adalah untuk dia akhirnya berbisnis. Misalnya, kita kasih contoh gini, misalnya Kak, saat memulai bisnis skincare ini, Kakak akan dipandu nih, supaya nggak bingung cara memulainya, dan bisa capai target yang Kakak mau. Apakah Kakak mau mulai bisnisnya sekarang? Nah, ini penawaran, supaya dia membuat, oh saya mau deh sekarang juga untuk ambil bisnis skincare-nya. Karena kan dibimbing ya, dipandu dari awal supaya nggak bingung. Nah, ini adalah need fire off. Penawaran ada di sini, tapi bukan penawaran secara langsung, tapi penawaran secara ini ya, membuat dia butuh dan dia setelah butuh, dia akan tahu info selanjutnya penawarannya seperti apa. Nah, untuk video ini saya cukupkan dulu, saya potong dulu di spin selling dulu karena terlalu panjang juga, udah sekitar 13 menitan. Semoga bermanfaat. Kalau masih bingung, diulang lagi videonya. Karena untuk spin selling ini pun saya belajar hampir 2 bulan. Saya ulang-ulang lagi materinya. Oh, baru ke konsep kayak gini nih. Karena nggak bisa langsung sekali pelajari langsung paham. Nanti Anda pun akan dapat polanya. Oh, spin sellingnya harus seperti ini untuk produk ini. Untuk layanan ini spin sellingnya seperti ini. Maka Anda akan dapat step by stepnya untuk spin selling supaya lebih maksimal. Oke, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Langsung praktekin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.